Pada suatu hari, ada seorang raja yang adil dan bijaksana, bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki dua orang putri yang bernama Putri Purbasari dan Putri Purbararang. Prabu Tapa Agung bingung karena sampai sekarang belum menemukan pewaris tahta yang akan menggantikannya. Prabu Tapa Agung bermimpi diperintahkan untuk meninggalkan istana dan menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Anakku, Purbasari, Purbararang, Indrajaya, marilah. Ada apa, Ayah? Wah, cantik sekali anak-anakku ini. Hari ini aku akan mengumumkan siapa yang bisa meneruskan kerajaan ini, yaitu Putri Purbasari. Mohon maaf, Ayah. Mengapa yang menjadi ratu bukan Putri Purbararang saja? Mohon maaf, Ayah. Apa yang dikatakan Purbasari benar. Purbararang adalah putri sulung Anda. Tidak, Indrajaya. Aku yakin Purbasari bisa meneruskan kerajaan ini. Bagaimana pendapatmu, Purbararang? Tidak apa-apa, Ayah. Saya ikhlas jika Putri Purbasari yang meneruskan tahta di kerajaan ini. Dayang, marilah. Siap, Prabu. Umumkan kepada seluruh kerajaan bahwa mulai hari ini Putri Purbasari akan menjadi ratu. Baik, Prabu. Hei, Purbararang. Memang kamu terima jika yang jadi ratu malah adikmu? Ya tidaklah. Aku ini kan anak pertama. Tapi menjadi malah Purbasari. Iya, kalau dipikir-pikir, si Purbasari itu tidak pantas untuk menjadi ratu. Iya, seharusnya kan aku, bukan dia. Bagaimana ya? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita membuat ramuan untuk wajah Purbasari supaya semua rakyat menjadi jijik? Indrajaya, kamu masku yang paling hebat. Idemu memang bagus sekali. Sudah, ayo sekarang kita ke tempat dukun. Permisi, Mbak. Purbararang, Indrajaya, ada apa kalian kemari? Begini, Mbak, saya ingin meminta bantuannya untuk membuat wajah Purbasari menjadi buruk rupa supaya semua rakyat menjadi jijik. Lalu, apa yang akan kamu berikan untukku? Saya akan menjadikanmu penasihat kerajaan, Mbak. Hahaha, mudah kalau begitu. Pastikan Purbasari meminum air ini sampai habis. Tenang saja, Mbak. Itu adalah hal yang mudah. Pasti setelah minum ini, Purbasari akan menjadi buruk rupa. Sudah, pergi sana. Baik, Mbak. Kutunggu janjimu. Dayang, apakah ada perintah, Putri? Aku tadi telah membuat minuman, tapi terlalu banyak. Berikan saja ini kepada Putri Purbasari. Baik, Putri. Permisi Putri, ini minumannya. Terima kasih, Dayang. Baik Putri. Bau apa ini? Kenapa baunya busuk sekali ya? Dayang! Ada apa, Ratu? Aduh, bau apa ini, Ibu? Aduh, bau apa ini busuk sekali? Ibu juga bingung, bau apa ini ya? Iya, sepertinya ini dari kamar Purbasari. Ayo kita lihat. Baik, ayo ayah, ibu. Purbararang, pasti ramuan dari Mbak Dukun itu berhasil. Ini pasti berhasil. Ayo. Sudah, ayo kita lihat. Wajahku, kenapa jadi seperti ini? Ya Tuhan, anakku Purbasari, mukamu kenapa nak? Gue juga tidak tahu, Ibu. Jangan disentuh dulu, Bu. Nanti penyakitnya menular. Kok bisa ya? Tadi kamu kenapa? Wajahnya Purbasari kok berubah menjadi seperti itu? Baunya busuk. Ini bagaimana? Ya Tuhan, penyakit apa ini sebenarnya?
Ayah, sebelumnya mohon maaf. Saya tidak ingin jika Putri Purbasari masih tetap di kerajaan ini. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga yang lain. Purbasari, aku tidak mau rakyatku terkena penyakit seperti kamu. Dayang, bawa Putri Purbasari ke hutan sekarang. Baik, Prabu. Maafkan kami, Putri. Kami hanya mengikuti perintah sang raja. Iya, tidak apa-apa, Dayang. Seperti ini aku sendirian di hutan. Tidak ada teman, adanya hewan-hewan. Kamu siapa? Aku lutung. Kamu maunya ketemu manusia. Aku ini aslinya manusia, tapi aku dikutuk oleh teman ayahku menjadi seperti ini. Kok bisa? Panjang ceritanya. Aku Purbasari. Aku diusir dari kerajaan karena kutukan ini. Maaf Tuan Putri, saya tidak tahu kalau Anda itu putri kerajaan. Tidak apa-apa, Lutung. Apakah kamu mau menjadi temanku? Ya Putri, silakan ikut ke rumah saya. Baiklah, Lutung. Aku pulang. Oh iya, nak. Loh, ini siapa? Ini Putri Purbasari, Bu. Cantik sekali wujud Putri Purbasari ini. Tapi kenapa kulitnya seperti ini? Putri Purbasari meminum air lalu wajahnya jadi seperti ini. Oh, ibu tahu bagaimana cara menyembuhkan Putri Purbasari. Bawa dia ke sungai dan ajak bersih-bersih. Setelah itu penyakitnya akan sembuh. Baik Bu, silakan Putri. Baik, Lutung. Silakan cuci wajah Anda di sini Tuan Putri. Baik, Lutung. Ini Tuan Putri. Wajahku! Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Lutung. Ya Putri, sama-sama. Hei Purbararang, sekarang wajah Purbasari sudah cantik kembali. Apa, Mbah? Dayang! Ada perintah apa, Putri? Kalian pergi ke hutan sekarang, temui Purbasari. Beritahu kepadanya bahwa aku ingin menantangnya. Dan apabila Putri Purbasari menang, tahta kerajaan ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Baik, Putri. Permisi, Putri Purbasari. Loh, Dayang, kenapa kok kalian sampai ke sini? Kami diutus oleh Putri Purbararang untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan apa itu? Putri Purbararang mengundang Anda ke istana, Putri. Anak Putri Purbararang mengadakan sayembara. Jika Putri Purbasari menang, Putri akan diberikan tahta kerajaan, Putri. Sayembara apa itu? Ini saya tidak tahu, Putri. Ya sudah, sampaikan kepada Putri Purbararang bahwa saya menerima tantangannya. Baik, Putri. Ini, Putri. Aku mendengar di kerajaan ini bahwa akan ada sayembara yang diadakan oleh Putri Purbararang. Sayembara apa itu, anakku? Sayembaranya adalah aku dan Putri Purbasari. Kita akan adu calon suami. Aku yakin Kang Mas Indrajaya pasti akan menang. Karena dia sangat gagah dan tampan. Calon suamimu siapa, Purbasari? Siapa lagi kalau bukan lutung besar itu? Wajahnya jelek dan menjijikan. Kenapa begitu, Kakang? Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Lutung. Dia sudah baik pada saya. Maaf Tuan Putri, tapi saya tidak bisa membantu Anda. Tidak apa-apa, Kang Mas. Kamu sudah baik padaku saat aku susah. Wah, ternyata tampan sekali ya, Mbak. Iya, Mbak. Memang tampan sekali.
Loh, bukankah kamu Raden Kamandaka yang hilang pada saat itu? Benar, saya Raden Kamandaka dari Kerajaan Pajajaran. Sudah jelas siapa yang lebih gagah? Raden Kamandaka, Prabu. Mulai hari ini, tahta akan kuberikan pada putri Purbasari dan Raden Kamandaka. Loh, kenapa kamu ada di sini? Aku ingin menagih janji anakmu, si Purbararang. Janji apa itu, Purbalarang? Aku tidak mempunyai janji apa-apa, Ayah. Apa yang kamu katakan, Purbararang? Dulu, kamu berjanji, jika aku bisa membuat Purbasari menjadi buruk, kamu akan menjadikanku penasihat kerajaan. Benarkah itu, Purbalarang? Ampun ayah, aku menyesal. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kebenaran dan kebaikan pada akhirnya membawa pada kebahagiaan dan kemenangan. Jadi manusia harus bisa menahan hawa nafsu dan tidak merugikan orang lain. Semua perbuatan baik akan dibalas baik, dan perbuatan buruk akan mendapat balasan di kemudian hari. Pentingnya memiliki sifat dan hati yang baik terhadap sesama, karena manusia diciptakan tidak luput dari kesalahan dan sudah menjadi kodrat manusia untuk saling memaafkan. Selain itu, jangan meremehkan orang lain, karena semua diciptakan sama dan manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya.